Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang sholih dan sholihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan tetap semangat belajar meskipun kita masih belajar jarak jauh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembacanya atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Itu adalah syarat dari sebuah kalimat yang dikatakan efektif. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri kalimat efektif. 1. Struktur bahasa yang baik, yakni sesuai dengan ejaan yang berlaku, yaitu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca, bisa tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya, dan menggunakan kata baku. Kita perhatikan contohnya ya. Perhatikan contohnya, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Ibu membeli obat di apotik. Kenapa tidak efektif? Iya, karena ibu seharusnya i-nya ditulis dengan huruf kapital karena ada di awal kalimat. Apotik merupakan kata yang tidak baku. Nah, ini kalimat efektifnya. Ibu membeli obat di apotek. Jadi, kata bakunya adalah apotik. Jangan lupa menulis huruf kapital di awal kalimat. Yang kedua, kesepadanan struktur. Memiliki susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau CSPOK supaya lebih mudah dipahami. Kita perhatikan contohnya ya. Ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Ayah sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman sebagai objek, pada pagi hari sebagai keterangan. Jadi kalimat ini mempunyai susunan SPOK. Yang ketiga, tidak meletakkan kata depan di awal kalimat. Kita perhatikan contohnya. Bagi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Ini kalimatnya tidak efektif. Kenapa ya? Iya, karena ada kata depan di awal kalimat. Jadi kalimat efektifnya adalah semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Tidak boleh menggunakan kata yang di depan predikat. Jadi di depannya predikat tidak boleh menggunakan kata yang. Ini contohnya kalimat yang tidak efektif. Lani yang datang menemui Siti. Dan kalimat efektifnya adalah Lani datang menemui Siti. Kata yangnya dihapus karena
ada kata yang di depan predikat menyebabkan kalimat itu tidak efektif. Agar bisa menjadi efektif, kata yangnya dihapus menjadi kalimatnya Lani datang menemui Siti. Yang nomor 5, tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, tapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Kita perhatikan contoh kalimat tidak efektif. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kenapa ini kok disebut tidak efektif? Iya, karena ada subjek ganda. Subjeknya sama, yaitu sama-sama adik. Jadi kalimat efektifnya adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang nomor 6, menghindari kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Kita perhatikan contohnya. Para guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Ini adalah kalimat tidak efektifnya. Kalimat efektifnya adalah para guru mengadakan rapat di sekolah. Yang nomor 7, memilih kata yang tepat. Kita perhatikan contoh kalimat tidak efektif. Rumah itu sedang dibuat. Bagaimana kalimat efektifnya? Iya, rumah itu sedang dibangun. Jadi kalau rumah itu sedang dibangun, bukan rumah itu sedang dibuat. Kita harus bisa memilih kata yang tepat dalam membuat kalimat. Yang nomor 8, kesejajaran bentuk. Imbuhan dalam kata-kata yang ada di sebuah kalimat harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Contoh kalimat tidak efektifnya. Cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan penutupan. Mana yang termasuk tidak efektif? Iya, kata penutupan. Seharusnya ini dia kalimat efektifnya. Cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan menutup. Ini namanya kesejajaran bentuk. Dan mari kita baca cerita berikut dengan seksama yang berjudul Aku Bangga Menjadi Anak Pramuka. Aku adalah seorang pramuka yang selalu mengikuti kegiatan pramuka. Pramuka merupakan suatu kegiatan yang ada di sekolah. Siswa harus mengikuti kegiatan tersebut. Manfaat mengikuti kegiatan pramuka antara lain menuntut kita untuk hidup mandiri dan disiplin dalam segala hal. Dalam kegiatan pramuka, kita diajarkan materi pramuka seperti tali temali dan morse. Pengalaman mengikuti kegiatan pramuka yaitu bisa mendapat pengetahuan. Selain melatih kedisiplinan dan kemandirian, pramuka juga melatih kekompakan dalam regu. Aku bangga menjadi anak pramuka yang bertanggung jawab dan disiplin. Anak solih dan solihah, kita pernah ya mengikuti ekstra pramuka? Bismillah, semoga kita segera bisa bertemu kembali di sekolah dan bisa melaksanakan kegiatan pramuka. Sekarang ubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Ada 4 kalimat nih yang akan kita coba untuk mengubahnya menjadi kalimat efektif. Kalimat yang pertama, pramuka adalah merupakan suatu kegiatan yang ada di sekolah. Ini kalimat tidak efektif. Iya, karena ada kata yang bermakna sama atau pemborosan kata. Kita harus pilih salah satu. Kalimat efektifnya adalah pramuka merupakan suatu kegiatan yang ada di sekolah.
Yang nomor 2, contoh kalimatnya. Pramuka melatih agar supaya hidup mandiri. Ini adalah kalimat tidak efektif. Iya, karena ada kata agar dan supaya. Kita harus memilih salah satu. Jadi kalimat efektifnya adalah pramuka melatih agar hidup mandiri. Sekarang yang nomor 3. Pelajaran pramuka seperti misalnya tali temali dan morse. Ini termasuk kalimat tidak efektif. Iya, karena ada kata seperti atau misalnya kita bisa memilih salah satu. Jadi kalimat efektifnya adalah pelajaran pramuka seperti tali temali dan morse. Yang nomor 4, aku bangga menjadi seorang anak pramuka yang bertanggung jawab dan disiplin. Ini kalimat tidak efektif. Apa yang menyebabkan tidak efektif? Iya, ada kata seorang dan kata anak. Kita juga harus memilih salah satu. Jadi kalimat efektifnya adalah aku bangga menjadi anak pramuka yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Contoh yang pertama, para masyarakat mulai mengungsi ketika Gunung Merapi berstatus waspada. Ini adalah kalimat tidak efektif. Iya, karena ada kata depan di awal kalimat. Seharusnya tidak ada agar menjadi kalimat efektif. Jadi kalimat efektifnya adalah masyarakat mulai mengungsi ketika Gunung Merapi berstatus waspada. Contoh yang nomor 2. Ahmad membeli buku di toko buku Gramedia. Mutia membeli alat tulis juga di toko buku Gramedia. Ini tidak efektif karena ada pengulangan nama toko. Kalimat efektifnya adalah Ahmad membeli buku dan Mutia membeli alat tulis di toko buku Gramedia. Kita perhatikan lagi contoh yang nomor 3. Bagi pengunjung dengan nomor antrian 7, silahkan maju ke depan. Ini juga kalimat yang tidak efektif karena ada kata yang bermakna sama, maju sama ke depan, dan juga ada kata depan. Sehingga kalimat efektifnya menjadi pengunjung dengan nomor antrian 7, silahkan ke depan. Inilah pelajaran hari ini tentang kalimat efektif. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan tugas hari ini adalah silahkan dikerjakan. Ayo menulis pada buku tema 3H halaman 24. Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf dan Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.